listening to CDBS Radio Action. Live broadcasting from Host Cafe and Radio di CDBS Radio Action, the number one station for Bali Youngsters. Kembali dengan bersama Riko Wirawan. Kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan salah satu sosok yang spesial hari ini. Ya, beliau datang untuk memperkenalkan gua tentang pickleball. Tadi gua udah pernah ngomong pickleball. Apa sih pickleball? Pickle itu acar, ball itu bola. Jadi bola acar. Salah ya. Bu Dewi, selamat siang Bu. Apa kabar? Saya sampai ngebayangin acarnya di meja ya. Wah, ada acar, nasi, sate gitu kan. Yes. Wah, itu jadi nggak jadi pickleball saya Bu. Iya, kabar baik sekali Mas Riko. Yes. Ya, dan cuacanya mungkin agak redup-redup, tapi Gak kita apa-apa. tetap semangat ya. Tetap semangat benar. Bu, to the point aja ya. Saya panggil Ibu Dewi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ibu Dewi. pantasnya apa ya kira-kira? Ya. Ibu aja, oke. Biar lebih sopan saya ya. Ibu, kita mau ngobrol sedikit. Ini Ibu Dewi datang dari Indo Pickleball. Yes, betul sekali. Nah, ini kita ngobrol sedikit. Pickleball itu apa sih Bu? Pickleball itu adalah olahraga perpaduan tenis, badminton, dan pingpong. Oke. Ya, kenapa disebut itu? Kira-kira tahu nggak? Nah, Mas Riko? itu yang Ya. saya tanyakan. Nah, Ntar dulu benerin kacamata nih. Sebentar, Apa ini bener. ya gimana? Perpaduan antara bulu tangkis, Tenis dulu, tenis, tenis, badminton, pingpong. pingpong. Oke. Ya. Kenapa disebut tenis dulu nih? Kan kayak kakak ya, Iya. lebih besar Iya. gitu. Oh iya. Oke. Terus badminton kayak adik ya. Lebih kecil. Lebih kecil. Terus lebih kecil lagi kan? Bungsu nih pingpong, Bungsu ya benar. Tenis meja. Iya betul. Oke. Lanjut. Jadi kenapa disebut perpaduan olahraga ini? Karena lapangan dari pickleball itu sendiri seperti lapangan badminton ukurannya, kurang lebih seperti itu. Persis. Sama. Ya, hanya dia tidak menggunakan dua garis di belakang tuh. Tahu kan kalau badminton Oke, ada iya. dua garis ya. Dua garis yang di belakang. Nah itu yang di belakangnya yang dipakai, garis paling belakang. Oke. Dan garis depan yang depan net, Aha. kan itu kalau di badminton agak pendek ya. Iya. Itu hanya agak dibesarin sedikit sekitar 20 cm, Oke. dimundurin dikit. Iya, iya, iya. Nah, kemudian netnya kan pendek tuh Aha. kalau pickleball. Nah, ini kan related dengan netnya tenis ya. Betul. Hanya tenis mungkin agak tinggi. Kalau untuk pickleball Lebih rendah ya? netnya lebih rendah, kurang lebih 90 cm atau sebesar seukuran pinggang ya. Pinggang dewasa. Ya, betul. Nah, untuk alatnya sendiri, Aha. alat raket, kan umum olahraga raket ya, tenis, badminton, pingpong itu nyebutnya raket ya. Betul. Nah, tapi kalau di uniknya di pickleball ini sebutannya pedal. Pedal. Raket pedal. Ya tuh biasanya kalau pemain sih bilangnya pedal aja. Pedal ya. Pickleball gitu. Nah, itu ukurannya modelnya seperti pingpong. Kalau pingpong tapi kan kecil ya. Oke. Nah, itu hanya lebih besar sedikit nih. Kayak kalau mau dibayangin kayak talenan ya. Ya, Itu kebayang. Tapi sama kayak bat pingpong. Nggak sama sebetulnya, hanya replikanya mirip. 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 Sepintas mirip Kalau gitu ya? pingpong itu bahannya dari kayu. Oke. Kalau untuk dulu pickleball juga dari kayu ketika awal dikembangkan ya, ditemukan sama penemunya gitu ya. Makin kesini dengan teknologi, akhirnya sudah mulai banyak bahan-bahan yang digunakan itu berbeda. Oh. Jadi berbeda dengan bahan yang digunakan oleh pingpong gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin pickleball nih Bu, Ya. pickleball itu sebenarnya itu adanya itu dari tahun berapa dan kayak kira-kira masuk ke Indonesia tuh tahun berapa sih? Nah, ntar dulu saya ingat-ingat ya, kalau baca-baca Wikipedia nih. Jadi sebetulnya olahraga pickleball itu asalnya dari Amerika Serikat. Amerika Serikat. Tahun 1965. Udah Nah, penemunya tuh ada dua ya. Dia kalau nggak salah bertetangga nih. Nanti kalau buka di Google ada deh ya. Dia bertetangga, kemudian karena udah di usia pensiun, pemain tenis dan tidak ada kegiatan. Gabut. Gabut ya namanya ya. Gabut. Istilah sekarang. Nah, akhirnya mereka gimana sih caranya biar olahraga gitu kan? Nah, mereka punya backyard.
Oke. Kemudian dia modifikasi lah ceritanya dengan net gitu ya. Kemudian dia gunakan kayu dibentuk seperti badminton tapi bat pingpong tapi lebih besar. Akhirnya mereka gunakan itu dengan bola plastik ketika itu. Nah, pada saat mereka bermain ceritanya nih ada anjing yang namanya Pickle. Ini versi ceritanya nih ya. Versi ceritanya. Bola yang lari kemana diambil sama si Pickle ini, gitu. Pickle take the ball in, nah diambil nih. Akhirnya lama-lama jadi pickleball, gitu. Nah, Amerika sudah banyak berkembang sekali gitu ya. Dan mulai menyebar ke berbagai negara, termasuk Asia. Tadi kan Kariko nanya, kapan masuk di Indonesia? Masuk di Indonesia itu tahun 2019 bulan April. Berarti 6 tahun yang lalu. Betul, dan pada saat itu yang memperkenalkan seorang yang bernama Jeff Van der Halts. Dia adalah seorang ambasador International Pickleball Federation. Yang memang salah satunya adalah punya misi bagaimana caranya negara-negara Asia dikembangkan dan mengumpulkan negara-negara untuk menjadi berapa, sekitar 100 berapa gitu, agar bisa masuk sebagai persyaratan Olimpiade. Sebetulnya itu. Nah, kemudian si Mr. Jeff ini salah satunya, enggak dia saja ya, ada yang lain-lain memperkenalkan di negara lain. Kebetulan dia mengenalkan di Indonesia. Nah, waktu itu ke Universitas Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Ya, betul. Tapi kala itu saya belum aktif dengan beliau. Hanya menginformasikan bahwa ini saya ngenalin ini, kamu ikut dong biar tahu gitu kan. Iya. Tapi saya bilang, enggak, saya kan ngelatih yoga, ngapain saya kenal pickleball, nah, gitu ya. Sama kan kayak sekarang nih. Orang ngapain sih kenal pickleball gitu kan. Terus akhirnya setelah April itu tidak terjadi apa-apa nih ceritanya. Berlalu jalan, bulan-bulan berjalan, saya juga nggak dengar cerita. Akhirnya si Mr. Jam kontak saya lagi. Akan kembali ke Indonesia untuk mengenalkan kembali gitu. Pickleball. Kemudian yuk kamu ikut juga dong ngenalin gitu kan. Itu bulan November. Nah, pada saat itu akhirnya singkat cerita begitu saya lihat, menarik juga ya gitu kan. Ya udah kita bawa yuk ke Balikpapan. Nah, waktu itu saya memang lagi di Balikpapan ya. Akhirnya singkat kata di Balikpapan kita memperkenalkan dengan 60 guru olahraga. 60 guru olahraga. Lumayan banyak. Perwakilan dari 30 sekolah di Balikpapan saat itu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Melalui KONI juga atau Dispora setempat gitu. Pada saat diperkenalkan langsung ngebom. Dalam kurun 3 bulan itu menjadi 350 player Balikpapan, masih dalam lingkup sekolah. Kemudian pada saat itu akhirnya diwajibkan setiap sekolah membuat lapangan pickleball gitu. Mantep banget nih ceritanya, gokil. Ada satu pertanyaan saya, Bu. Iya. Tapi nanti aja. Jangan kemana-mana para muda. Pokoknya kita akan balik lagi setelah beberapa track yang mau lewat berikut ini. Stay tune. CDBS Radio Action. Bengkel Autometalik, bengkel berkualitas terbaik untuk kendaraan para muda. Poles bodi bergaransi 6 bulan dan gratis antar jemput loh. Bengkel Autometalik berlokasi di Jalan Raya Batu Bulan, Gianyar, Bali. Hubungi 085 333 333 535. CDBS Radio Action. CDBS Radio Action number 1 station for Bali Youngsters. Kembali lagi di Ngabers dan masih disiarkan live streaming dari Host KPN Radio dan masih bersama Ibu Dewi dari Indo Pico. Yes, pickleball. Pertanyaan saya yang tadi sempat terlupa. Oh ya, apa tuh? Pickle itu ras anjing apa ya waktu itu ya? Ini kayaknya favorit ya, suka ya anjing. Itu tuh yang bulu-bulunya tebel itu loh. Ini pom. Iya. Pom aja udah biar cepat. Nah, ini yang menarik nih. Berarti ketika
pickleball ini masuk Indonesia berarti sampai sekarang Indonesia sudah ada federasinya. Oh, sudah ada. Sebetulnya waktu 2019 menuju 2020 itu masih proses mengenalkan dari Kalimantan, kan ngebum nih karena dengan guru-guru olahraga. Betul. Akhirnya di akhir tahun 2019 menuju 2020 Covid kan. Betul. Kita tidak ada yang beraktivitas. Tidak ada aktivitas, guru-guru banyak online Zoom. Kemudian waktu itu hanya bisa, nggak boleh banyak orang, tapi bisa beraktivitas di lingkungan setempat. Inilah yang dijadikan ajang kepada guru-guru olahraga sekolah pada saat itu di Balikpapan untuk berolahraga. Gitu, sampai akhirnya bikin kompetisi, sampai akhirnya mulai dari Jakarta, salah satu PIC dari Universitas Negeri Jakarta menggiatkan ini, memutuskan untuk membuat organisasi yang disebut Indonesia Pickleball Federation. Pada saat itu kemudian, kalau saya tidak salah ya, mudah-mudahan benar, itu diresmikannya tahun 2022. 2022. Berarti 3 tahun setelah masuk di Indonesia. Benar nggak ya? Iya. 2022 apa 21 ya? Kayaknya sih 22 ya. Nah, organisasi menggerakkan di lingkup sekolah melalui dinas pendidikan. Jadi lebih banyak guru-guru dari beberapa daerah mulai mengembangkannya ke murid dan ke guru, sesama guru. Justru ini agak unik, kalau di Balikpapan malah guru-gurunya yang aktif dibanding murid. Ya. Jadi ediknya guru-guru nih ya. Jadi mungkin guru-guru kayak aktivitas baru nih. Iya. Mainan baru nih gitu. Betul. Nah, disitulah akhirnya sering bikin kompetisi mereka gitu kan. Bikin pertandingan antar sekolah. Berarti antar udah komunitas. ada kompetisinya ya Bu ya? Ada, bahkan udah international level secara kompetitif. Gitu. Coba deh buka YouTube ya, pickleball di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang ini pertanyaan berikutnya, Indopico. Oh iya ya. Indopico tuh sebenarnya apa? Kan Bu Dewi ada Bu Dewi di part dalam Indopico ini. Iya, iya. Nah, boleh cerita sedikit nggak Bu Indopico? Kalau Mas Riko sendiri melihat Indopico seperti apa? Pertama kali dengar kata Indopico itu gimana? Saya pertama kali jujur kemarin dikasih tahu besok kita interview sama Indopico. Itu enak aja didengar. Gitu. Tapi kan saya belum tahu Indopico itu apa. Iya, oke. Jadi Indopico itu adalah sebuah brand, kepanjangannya sih dari Indonesia Pickleball Community. Gitu. Jadi sebetulnya ini kalau dilihat dari latar belakangnya, karena awalnya dikenalin ke saya dari pelatihnya nih, kemudian saya menjadi sarana mengenalkan, menjembatani pelatihnya untuk mengenalkan kepada guru-guru olahraga di Kalimantan waktu itu. Kemudian saya berpikir alangkah bagusnya ini mengangkat nama Pulau Kalimantan, karena Kalimantan waktu itu kan mau jadi IKN ya. Kemudian singkat kata ternyata saya pindah ke Bali. Nah, itu. Tapi yang harus Ibu percaya adalah setiap orang yang ke Bali dari luar, bukan Anda yang memilih Bali, tapi Bali yang memilih Anda. Betul, karena sebetulnya bukan saya mau stay di sini. Saya karena punya basic di bidang sebagai mendedikasikan diri sebagai guru yoga. Kemudian saya juga diminta, kadang-kadang suka bolak-balik ya. Jadi Ibu gurunya yoga yang sering ngajar-ngajar yoga. Bukan si yoga guru, belajar apa ya biasanya? Jangan gurunya yoga dong, nanti yang namanya yoga komplain ke saya. Berarti guru yoga juga ya? Ya, as a yoga teacher saya mendedikasikan ini sudah hampir 20 tahun gitu. Jadi itu yang basic foundation saya ya. Kemudian sampainya di Bali, sebentar, waktu dikenalin di Kalimantan 2019, 2020 saya buat Indonesia Pickleball Community. Ternyata foundernya Bu Dewi. Facebook group, ya kira-kira begitulah. Wah, luar biasa loh. Maksudnya di sebuah komunitas, saya kalau ngobrol
akhirnya saya ngobrol sama foundernya sendiri itu kayak agak-agak gimana gitu saya disebutnya. ya kan maksudnya Iya. Bu Dewi pencetusnya. Ya sebetulnya gini, ya itu spontan aja karena gini, Pickleball ini banyak orang saling berrelasi, bernetworking di Facebook. Oke. Iya. Kalau makin kesini kan orang sekarang cari Instagram ya. Tapi sebetulnya kan Facebook itu adalah untuk semua usia, semua gender, dan memang awalnya kan Facebook ya. Oke. Makanya Friendster Bu. iya gitu. Kalau nggak salah kan ada sebuah penelitian katanya kalau Facebook itu lebih banyak ininya ya, Betul, pelanggannya mungkin gitu. Karena Iya. Instagram baru dan kategori pelanggannya agak berbeda juga, lebih ke anak muda mungkin gitu ya. Kalau di Facebook mungkin lebih ke segala usia sampai yang golden age. Iya. Karena semua akan Facebook pada waktunya. Percaya. Oh gitu ya. Oke. Nah, pickleball, dunia pickleball itu banyak berseliweran di Facebook. Ketika saya membuat Indonesia Pickleball Community, itu pun atas saran dari Mr. Jeff, karena dia yang lebih tahu kan gitu. You have to make a Facebook group. Saya awalnya nggak mau karena saya nggak aktif di Facebook untuk ini ya, biasalah mama kan males ya. Nah, tapi ketika itu dia saranin buat, karena ini nanti yang akan menjadi sumber informasi orang asing ke Indonesia. So saya buat. Setelah dibuat sampai di Bali, kemudian atas saran dan advice dari seorang teman di bidang branding, akhirnya kita menemukan sebuah nama singkat Indopico. Keren ya. Nemuinnya di Bali ya? Iya, nemunya di Bali. Kita lagi duduk ngopi gitu berdua. Aku bilang, enaknya kasih nama apa ya gitu kan. Dia suruh saya cari nama deh, ganti nama Borneo gitu kan. Dulu saya maunya ngangkat Borneo. Kalau ngangkat Borneo di Bali atau di mana aja kan kesannya jadi nggak enak ya, membawa nama daerah jadinya kan gitu. Apa ya? Saya 2 minggu tuh mikirin nama Dewi Pickleball kan nggak asik. nama sendiri. Nama ponakan sampai mau dibawa nggak asik juga. Akhirnya dia terus nanya, kan di Indonesia Pickleball Community itu udah banyak kan pengikutnya, followernya, udah hampir 2000. Saya bilang iya. Kenapa nggak pakai itu aja? Kita singkat jadi Indopico gitu. Iya ya, laginya ngopi bisa jadi Indopico Coffee Cappuccino ya. Nih, apalagi cappuccino-nya beli di Host Cafe and Radio. Nah, mantap. Gitu deh. Merek Indopico gitu ya. Nah, ini menarik nih. Sekarang kan kita tadi udah mengenal pickleball, kita sudah tahu beberapa sedikit tentang sejarahnya. Mau gambarannya deh, gambaran maksudnya bentuknya gimana kan? Kalau sekarang di anak muda nih kan lagi tren-trennya lagi FOMO-FOMOnya dengan olahraga rekreasi. Nih, boleh aku sebutin olahraga lain ya? Seperti padel misalnya. Orang kan biasanya nyebutin pedal. Padahal sebutannya padel. Saya juga baru tahu tadi. Iya, betul. Padelnya padel bajideh lagi. Nah, ini menarik. Kita akan kasih ke para muda gambaran gimana sih perlengkapan dari pickleball. Apakah harganya terjangkau atau gimana? Nah, ini nanti semua kita akan bahas setelah beberapa track yang melewat berikut ini. CDBS Radio Action. Fun Bike 2025 SMA Negeri 1 Denpasar. Mau goes santai bareng teman dan keluarga, plus donor darah dan nikmati hiburan dari anak agung Rakesida. Cuma dengan Rp35.000, para muda udah mendapatkan snack dan kupon undian. Dengan door prize utama, sepeda lipat, TV, dan banyak hadiah seru lainnya. Catat tempat dan tanggalnya ya, Sabtu 2 Agustus 2025 di SMA Negeri 1 Denpasar. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @KPA_Mandalagiri. Fun Bike 2025, wheel spinning, life changing. This event supported by CDBS Radio Action. CDBS Radio Action. CDBS Radio Action #1 station for Bali Youngsters. Balik lagi di Ngabers, ngobrol siang biar bolas, masih bersama Ibu Dewi dari Indopico Pickleball. Mantap. Udah, sekarang kita akan membuat para muda terbayang-bayang dengan pickleball. Apakah ada outfit yang pakem untuk biasanya nih yang diperhatikan oleh Gen Z nih? Lu kalau main pickleball outfitnya kayak gimana ya?
biar culture gitu, biar culture. Atau ada sepatu yang khusus kah? Atau dia mau pakai sepatu buat tenis atau sepatu buat badminton juga oke, atau gimana? Outfitnya pastinya kayak yang saya pakai dong ya. Oke. Berarti panjang semua ya? Ya, paling nggak harus ada brandnya Indopico ya di sini. Wow, bisa. Enggak. Bisa. Jadi ini maksudnya gini, olahraga apapun jenis olahraga, kalau dia olahraga raket biasanya yang penting kaos yang nyaman, baik itu kaos dari berbahan cotton ataupun kaos berbahan dry fit. Idealnya kita juga tidak mau terlalu kamu harus pakai ini gitu ya. Minimal orang kenal dulu olahraga ini, karena olahraga ini masih perlu banyak dikenal banyak orang. Dan bicara mengenai outfit, ada pilihan. Mungkin untuk awal mereka datang dengan kaos oblong biasa, it's okay. Kalau sudah merasa wah kaos oblong ini menyerap keringatnya membekas gitu dan ya, bau biasanya gitu. Makanya kalau main ke lapangan gunakanlah pewangi yang harum. Ya, jadi kalau misalnya partnernya wangi, kan itu sosial ya? Ya betul, kan olahraga sosial nih. Bener. Nggak mungkin saya main sendiri kan, main sama tembok dong. Aduh. Gitu kan. Itu bukan pickleball. Yang seru kan main berempat di lapangan, terus kalau main kan temennya harum kan asik nggak sih? Nah, jadi semangat. Kok harumnya bikin gue spirit nih. Langsung makin jago mainnya. Waduh, harumnya bikin gue nggak jadi. Gitu. Terus. Nah, kalau pilihan dry fit kan banyak macam jenis. Benar. Ada dry fit dari bahan Milano, dari bahan apa itu tergantung tergantung selera dan juga mungkin. Yang penting kering, mudah kering dan nyaman dipakai, tidak terlalu ketat buat para wanita juga atau para muda-mudi perempuan. Yang penting kalau misalnya suka yang ketat-ketat asal tidak menimbulkan huru-hara. Iya, benar. Gitu ya. Iya lagi. Yang penting sekali lagi harus nyaman. Ini kan persaingan yang ketat kan maksudnya. Jadi persaingan ketat nanti antara olahraga yang satu dengan yang lainnya kan gitu. Benar. Dan yang pasti nyaman dikenakan. Kemudian juga tidak harus merasa tertuntut, wah ini lagi ngetren nih gitu, nggak perlu. Yang penting nyaman menjadi diri sendiri dan percaya diri untuk tampil di lapangan. Oke, outfit berikutnya adalah tingkat kenyamanan dan juga perlindungan kita di lapangan. Sepatu. Apakah dia ada sepatu khusus untuk pickleball atau it's okay kalau mau pakai sepatu yang biasa pakai badminton atau? Iya, karena lapangan pickleball idealnya itu dari bahan seperti lapangan tenis. Biasanya umum kalau mereka udah memang basic olahraga raket, itu idealnya pakai sepatu yang berbahan untuk digunakan seperti olahraga tenis. Gitu. Tapi bila mana belum punya, ya it's okay. Pakai sepatu olahraga yang nyaman, tapi yang di lapangan itu bisa ngeremnya bagus ya. Karena sepatu olahraga yang buat gaya kan beda ya, buat jalan, ada yang buat lari gitu ya. At least kalau untuk pengenalan saja, ya enggak apa-apa lah. So-so aja secara casual. Nanti kalau memang sudah mampu, ya sediakan khusus sepatu pickleball yang seperti sepatu dipakai. Dan sama kalau udah ada di level kompetisi gitu kan. Ya gitu, kalau udah mulai rutin, misalnya wah bukan lagi seminggu 3 kali, tapi setiap hari. Oh iya? Ya, ada yang gitu ya? Olahraga ini bisa jadi setiap hari orang pengen main. Durasi, rules di dalam pickleball itu, misalnya satu set, itu berapa poin yang harus dikumpulkan? Ada 11, ada 15. Bahkan ada 20 kalau udah di kompetisi big turnamen gitu. Oh itu berarti tergantung kalau kompetisi standarnya? Iya, standarnya sih 11 poin ya, 11 poin untuk social game kayak gitu. Dan seru ya. Wah, ini Kak Riko ngomongin gitu saya jadi kayaknya pengen ke lapangan nih. Udah pengen bayanginnya main gitu ya. Berarti itu ya, berapa set biasanya Bu? Berapa set? Best of 3. Biasanya kalau 2 set udah menang atau? Gini, biasanya kan 2 set. Kalau misalnya dia nggak jus, kalau dia jus di ini ya poinnya ditambah ya. Iya benar. Gitu. Ya, sama kan itu. berarti ya, sama kan. Jadi sama kayak bulu tangkis, tenis kan kalau misalnya jus tambah. Ya gitu. Tambah set lagi kan. Betul, gitu. Maksudnya betul. berarti berapa? Satu per game itu ada berapa set? Durasinya. Atau gimana? Biasanya 1 kali game ini kita pernah bikin itu durasinya bisa 12 sampai 15 menit. Oke. Oh, berarti dan ada waktunya. Untuk setnya itu bisa 2 sampai 3 set. Gitu. Bisa kadang 2 set menang udah gitu kan. Ya, 2 set menang gitu.
gitu. Seru juga ya. Seru karena olahraganya cepat, nggak kayak kalau tenis itu kan besar lapangannya. Dan kalau agak lama nunggunya. nunggu Kayak bolanya lewat dulu ya. satu kali pukul itu kayak nunggu mantul dulu, Ya. baru kita pukul lagi. Tapi kalau Pickleball sama, kurang lebih hanya berbeda karena lapangannya pendek dan bolanya ringan dari berarti batas. relnya juga pendek ya. Rallynya cepat malah, jadi lebih melatih otak untuk bagaimana punya kecepatan, ketangkasan, tapi juga ajak dan strategis. Jadi nggak asal mukul. Gitu aja, bukan reaktif ya. Kalau reaktif kan nggak tahu, harus pokoknya begitu ada bola langsung main pukul aja gitu kan, reaktif ya. Tapi kita benar-benar bagaimana dilatih untuk mengontrol bola. Otomatis saya sendiri yang mengalami di lapangan itu melatih kesabaran. Oke. Dengan melatih kesabaran, melatih otak juga untuk berpikir strategis. Jadi bagi saya kalau secara pribadi ini seperti main catur. Dan kadang-kadang pola ritmenya itu yang buat menarik dan penasaran. Begitu dorong bola terus nyangkut nih misalnya, ih gregetan dong ya, aduh terus main lagi ya, ini harus bisa nih ya, gitu. Itu yang membuat menjadi penasaran dan menjadi ada rasa ingin lagi gitu. Seru banget para muda. Coba Bu Dewi kasih tahu dulu para muda kalau misalnya pengen tahu informasi lebih lanjut atau kayak pengen mencoba main gamenya atau pengen tahu Indopico lebih lanjut, bisa di Instagram atau di mana? Betul, jadi di Instagram bisa cari Indopico Pickleball nomor 1, di Facebook Indopico Pickleball untuk Facebook page, untuk Facebook grupnya Indonesia Pickleball Community. Untuk websitenya kita masih coming soon karena masih under construction, masih diperbaiki ya. Kita udah buat sih dari 2023, hanya waktu itu masih versi pengenalan, dan dengan beberapa tim di belakang kita lagi nyiapin juga tim yang solid untuk bisa mempersiapkan sistem yang bagus untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga semua orang bisa saling berjejaring gitu. Amin. Iya, melalui Indopico ya kan. Harapan Indopico nih ke depannya. Oke, harapannya Indopico menjadi menjadi pionir yang memberikan jembatan bagi semua komunitas pickleball di Indonesia sebagai jejaring community atau brand untuk komunitas pickleball, dan menjadi tempat untuk saling bertemu secara sosial dan inklusif, membuat segala orang dari generasi ke generasi bisa bertemu dan menjadi sarana gaya hidup sehat yang baru. Mantap. Dan yang pastinya menjadi sebuah gaya hidup sehat bagi dari anak-anak kecil, anak muda, Gen Z sampai Golden Age. Dan membantu sarana-sarana lapangan dibentuk di Bali. Keren. Salah satunya tahun ini alhamdulillah Indopico cukup senang bisa menjadi salah satu yang dihubungi oleh suatu tempat yang memiliki lapangan tenis, kemudian dia memberi kesempatan dibuat menjadi lapangan pickleball, mendapatkan keyakinan itu dari Indopico. Gitu. Satu lapangan tenis menjadi 4 lapangan pickleball. Bayangin tuh, bisa satu lapangan tenis jadi 4 lapangan pickleball. Kalau satu lapangan tenis cuma 4 yang main kalau double kan, atau 2 yang main kalau single. Kalau jadi 4 lapangan pickleball bisa berapa yang main Kak Riko? Banyak ya, bisa jadi 4 kali 4 16. Satu lapangan ideal bisa 6 orang, jadi 2 waiting untuk menunggu terus gantian bergilir main. Seru loh. Seru. Pengen coba deh jadinya. Nah, yuk. Kasih tahu dulu Bu Dew. Dalam waktu dekat ini apakah Indopico ada event atau turnamen? Yes, betul sekali. Karena Indopico ngawalinya dari pengenalan itu 2 tahun yang lalu, dan makin kesini kita udah mengarah kepada social game. Dia kita biasanya buka 4 lapangan, ada 16 sampai 20 orang gitu ya. Kita berharap komunitas terus datang gitu ya. Sebagai rumah, ini Indopico ini seperti rumah buat siapa saja, karena kita juga nge-host dari luar negeri, turis-turis yang datang ke Bali gitu ya. Nah, social game, kemudian journey-nya berangkat ke coaching klinik, kemudian journey-nya udah melewati fun games competition batch 2. Batch 1 udah kita selenggarakan dengan batch 2, dan ke depan kita lagi nyiapin Indopico Cup. Juga Indopico. Itu kapan tuh? Di bulan Agustus ini. Ya, khusus untuk junior competition. Itu bisa kita nonton nggak sih? Bisa. Boleh banget. Iya, yuk. Lokasi?
Lokasinya di Arena Pickleball City Pickleball Pura Demak, Denpasar Barat. Di Denpasar tuh. Iya. Jadi kalau mau main di sana bisa kontak Indopico Pickleball, mau sewa lapangan silakan kontak Indopico Pickleball, kita bantu aksesnya ke sana gitu. Mantap banget. Mau dapat info lebih detail? Kayaknya talkshow-nya bakal berseri nih. Iya, pasti. Dengan mendatangkan atlet-atlet pickleball ya. Ya, kalau junior kita akan pasti ngarahin munculnya atlet-atlet. Tapi jangan salah loh, yang Golden Age juga jadi atlet. Oh iya? Iya, di Amerika itu bahkan ada kompetisi usia 90-an, 80 plus. Bayangin itu kompetisi. Tapi berawal semua dari rekreasi. Jadi saya dengan senang hati ingin ngajak nih kaula muda. Apa sih nyebutnya para muda? Para muda. Ya, Oke, biasanya kan sebaya muda. Yeah. Kaula muda, para muda, siapapun yang ada di Pulau Bali, yang ada di Kota Denpasar dan kota-kota lainnya, yuk coba kenalan dengan pickleball. Kita coba sama-sama dengan Indopico. Nanti kalaupun ada di daerah lain, nanti Indopico mau berjejaring dengan komunitas yang ada di setempat untuk membuka akses pengenalan pickleball gitu. Mantap, Bu Dewi. Terima kasih banyak waktunya dan juga pengetahuannya tentang pickleball. Akhirnya kita juga tahu pickleball itu apa, dan ternyata pickleball ini udah ada lumayan cukup lama. Benar banget. kita tinggal main-mainin aja. Ya, tinggal Radio CDBS terima kasih sekali udah mengundang Indopico ke sini. Dan ini adalah salah satu langkah awal yang bagus untuk mengedukasi masyarakat. Jadi informasi ini orang-orang yang lagi nyetir di jalan, mungkin lagi ngedengerin Indopico Pickleball ini apa sih? Pickleball ini apa? Yuk cek-cek dulu Indopico Pickleball nomor 1 di Instagram. Yoi, keren, mantap. Asik. Terima kasih sekali lagi Bu Dewi ya Sama-sama. waktunya. Kita tunggu dengan kedatangannya, membawa atlet-atlet dan juga keseruan yang lainnya. Sip, pasti kami juga menanti undangannya kapan lagi. Otomatis saya akan bawa pasukan-pasukan yang lain. Mantap. Oke, para muda jangan kemana-mana. Riko bakal balik lagi tetap di Ngabers. Ngobrol siang biar bolos, karena Riko bakal nemenin kamu sampai di jam 1 siang. CDBS Radio Action. Kita nanak AKBH Iwa kasang Wenang tekita peratiak sukirlan pasir Ukir pinak wetuning kar pasir ngelebur sehananing malu Rima dia kita wangun kauripan Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan Ayo kamedo aprikos dening prajepan Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan Ingatlah pesanku wahai anak-anakku sekalian di kemudian hari jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Radio Apresiasi musisi Bali. Amuba dipersembahkan oleh Host Cafe and Radio. Host Cafe and Radio.
Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Para muda bisa menikmati berbagai varian kopi andalan seperti Americano Coffee, Cappuccino Coffee, Espresso Coffee, Latte Coffee, Long Black Coffee, dan Mochaccino Coffee. Yuk segera datang ke Cafe House and Radio di Jalan W.S. Supratman nomor 232XX Denpasar. CDBS Radio Action. CDBS Radio Action number 1 station for Bali Youngsters. Siang-siang ini enaknya ngayalin uang banyak ya. Tapi kalau yang ini bukan menghayal, ini adalah hasil dari Carter Tour, Cowboy Carter Tour, di mana Beyonce mencetak sejarah dengan meraup 6,6 triliun rupiah hanya dari 32 konser. Jadi Beyonce resmi menutup rangkaian Cowboy Carter Tour ya di 26 Juli kemarin dengan torehan fantastis. Total pendapatan box office mencapai 407,6 juta US dollar atau setara dengan 6,65 triliun, dan juga penjualan tiket sebanyak 1,6 juta lembar dari 32 pertunjukan. Dan angka ini bukan hanya luar biasa tapi juga memecahkan berbagai rekor box score yang pernah dicatat dalam sejarah. Keren ya Beyonce ya. Woo. Kira-kira kapan ya gue punya uang 6,6 triliun rupiah? Kalaupun ada, mau beli apa? Beli cendol enak kayaknya. CDBS Radio Action. Para muda punya bakat menggambar. Ayo ikutan komik dan karikatur para muda. Syaratnya kamu harus seorang siswa, siswi, atau mahasiswa, mahasiswi. Karya terpilih akan mendapatkan uang tunai dan masuk ke dalam CDBS Kartun. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa WhatsApp di 0858888000945 atau DM di @cdbs_radio atau datang aja langsung ke CDBS Radio Action di Jalan W.R. Supratman nomor 232XX Denpasar, Bali. CDBS Radio Action. You're listening to number 1 station for Bali Youngsters. Playing you the greatest hits of all time. Only on CDBS Radio Action. CDBS Radio Action number 1 station for Bali Youngsters. Lagu terakhir untuk hari ini, Kahitna Monita Tahelia with Titik Nadir. Ya, menjadi lagu terakhir. Terima kasih untuk para muda yang udah kupingin gue dari jam 10 sampai dengan jam 1. Terima kasih juga untuk Ibu Dewi dari Indo Pickleball yang sudah mampir tadi ke sini, udah ngobrol seru, keren, ya. Semoga kita bisa cepat mencoba court untuk bermain pickleball. Dan untuk para muda, kita ketemu lagi di hari Senin nanti, sudah akhir pekan ya. Benar ya? Besok Sabtu kan? Ya udah. Habis ini bakal ada Aldi Pradana, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,5 CDBS Radio Action, the number 1 station for Bali Youngsters. Have a great day, God bless you, and have a great weekend. You're listening to CDBS Radio